Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang kapasitor ya. Ini kapasitor nih. Kapasitor atau bentuknya gini. Ya, nih. Kapasitor adalah salah satu komponen penting ya di dalam AC. Komponen penting walaupun bukan komponen utama, tapi ini adalah komponen penting ya. Kapasitor atau kondensator ya. Fungsi kapasitor adalah untuk menggerakkan eh, kompresor waktu pertama ya, memberi daya kejut ya. Jadi memberi daya kejut pada si kompresor. Dia yang akan memberikan daya kejut pertama untuk pergerakan pertama. Jadi kompresor itu begitu pertama dinyalain, dia yang akan memberikan daya kejut ya, si kapasitor daya kejut. Lalu setelah kompresor ini running itu berjalan, baru diambil alih oleh PLN gitu ya. Nah, kapasitor ini ada ukurannya ya. Ini ukurannya. Sebentar gue tulisin. Ukuran kapasitor. Nah, ini ukur-ukuran kapasitor ya. Ukuran kapasitor. Kapasitor itu lambangnya ini ya, mikrofarad. Mikrofarad. Jadi kapasitor ini ditemukan oleh pertama kali kalau nggak salah Michael Faraday ya tahun 1800-an. Gua lupa tahun 1000 berapa. 1800 berapa gitu, tapi antara 1800-an lah. Michael Faraday, makanya kan farad, mikrofarad. Oke, ukuran untuk AC nih ya. Kapasitor untuk AC 15 mikro sampai 20 mikro farad itu untuk AC setengah PK ya. Lalu 20 mikrofarad sampai 25 mikrofarad itu untuk AC 3/4 PK ya. Nah, 25 mikrofarad sampai 30 mikrofarad itu untuk AC ukuran 1 PK. 30 mikrofarad sampai 35 mikrofarad itu untuk AC 1,5 PK. 35 mikrofarad sampai 40 mikrofarad itu untuk 40 35, oh enggak, ini 40 nih, 40 sampai 50 nih. Sorry, 40 sampai 50 untuk 2 PK ya. Nih. 40 sampai 50 mikrofarad itu tuh 2 PK. Nah, itu ukuran-ukuran kapasitor ya, kapasitor yang ada di AC. Ini lihat nih, biasanya ada ukurannya nih. Ini 15 mikro ya, 15 mikrofarad di belakangnya nih. Nah, ini untuk kapasitor setengah PK ya, AC setengah PK. Aduh. Sorry, pentok. Nah, kapasitor ini dilihat untuk mengetahui dia rusak atau enggaknya, dilihat secara fisik. Dia itu kalau didiriin gini di belakang ini nggak bunting ya, nggak ngejendol. Biasa kalau dia ngejendol tuh rusak. Lalu diukur pakai ampere, amperemeter atau tang ampere. Ada nilai menunjukkan si besarnya nilai si kapasitor ini ya. Jika dia turun atau berlebih terlalu jauh, berarti udah rusak kapasitor. Nah, ini kayak gini. Aduh, sorry. Kapasitor ini macam-macam merek ya.
ada yang jual macam-macam ya. Ini ya tadi fungsinya untuk menggerakkan daya kejut ya, daya kejut untuk kompresor pertama kali sebelum diambil alih oleh PLN kapasitor ya. Nah, jika kapasitor rusak di AC itu, jika kapasitor ini rusak, maka ampere akan naik ya, ampere kompresor akan naik. Kalau biasanya ampere kompresor misalkan 2 ampere, kalau kapasitor rusak bisa jadi 7 atau 8 ampere. Nah, kadang-kadang kita mendeteksi kerusakan ampere tinggi itu dilihat dulu kapasitor ya, belum tentu karena si kompresornya yang udah rusak, tapi lihat dulu kapasitornya. Kapasitornya kadang-kadang juga rusak ya. Kalau kapasitor rusak, ampere jadi tinggi atau naik. Nah, kalau ampere tinggi jadi 7 atau 8 yang biasanya normalnya 1,9 atau 2, maka ini akan overhead ya, kompresor overhead. Overhead, maka dia nggak bisa running kalau kapasitor rusak. Nah, makanya penting ya, fungsi kapasitor ini penting. Dia juga bisa mempengaruhi ampere kompresor ya. Kalau dia rusak, ampere naik, ampere kompresor jadi naik. Gitu ya teman-teman, ini ukurannya. Ini untuk komponen-komponen, salah satu komponen penting di dalam AC ya. Walaupun kapasitor ini bukan komponen utama, tapi dia juga termasuk salah satu komponen penting di dalam AC, si kapasitor ini ya. Ini juga sebenarnya masuk kapasitor yang relay kotak ini, tapi ini untuk kapasitor si pen ini nih, kipas ini ya. Kapasitor pen over yang kotak ini. Nah, kalau ini kapasitor ini untuk kompresor ya, kapasitor untuk kompresor, untuk menggerakkan, memberi daya kejut tenaga pertama kepada si kompresor ini. Setelah kompresor udah running, baru diambil alih oleh PLN ya, diambil alih kerjanya oleh listrik PLN gitu ya. Ini hanya sementara, jadi si kapasitor ini nyimpan listrik ya, di dalamnya itu menyimpan listrik tapi untuk memberi daya kejut pertama doang. Jadi kasih kejutan pertama, kejutan pertama, lalu sebelum diambil alih PLN gitu ya fungsi kapasitor ini. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan menurut teman-teman video ini menarik, silakan like, share, dan subscribe ya. Karena channel Solusi AC ini memberi info-info penting setiap harinya mengenai apapun tentang AC ya. Ya mungkin teman-teman butuh info-info penting tentang AC, silakan subscribe video ini ya. Channel ini.